Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini dan seperti biasa kita akan mendiskusikan pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pertanyaan yang akan kita ulas pada malam hari ini berbunyi demikian. Apakah secara regulasi dibolehkan jika masyarakat yang mau menggunakan jalan tambang sebagai jalur shortcut dibuatkan surat pernyataan tidak akan menuntut apapun ke perusahaan jika mereka celaka saat melewati jalan tersebut? Baik sahabat dunia tambang kita langsung saja. Apabila kita lihat peraturan khususnya Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019, tepatnya di halaman 11 di poin C3, di sana disebutkan bahwa hanya pekerja tambang atau orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang atau PTL yang dapat memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan atau yang dapat berada di dalam wilayah IUP. Dari poin C3 ini bisa kita simpulkan bahwa hanya ada dua jenis orang yang dapat berada di dalam IUP. Yang pertama pekerja tambang, dan yang kedua orang yang diberi izin oleh Kepala Teknik Tambang atau oleh PTL, penanggung jawab teknik dan lingkungan. Nah, kalau pekerja tambang sudah jelas. Nah, siapa ini orang yang diberi izin ini? Orang yang diberi izin ini bisa saja misalkan inspektur tambang yang sedang melakukan inspeksi di lapangan. Atau bisa juga pelajar yang sedang magang. Sekali lagi hanya dua jenis orang ini yang dapat berada di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan. Kemudian kalau pekerja tambang sudah jelas sehari-hari dia bekerja di sana, bekerja di lapangan di sana. Artinya dia sudah sangat mengerti apa bahaya yang muncul di dalam wilayah kegiatan usaha pertambangan itu dan bagaimana pengendaliannya. Yang jadi masalah orang yang diberi izin ini karena tidak rutin dan tidak selalu berada di dalam wilayah itu. Contoh misalnya tadi inspektur tambang bisa saja setahun sekali datang ke lapangan. Maka tentu inspektur tambang tidak selalu update, atau orang yang diberi izin ini tidak selalu update terkait dengan kondisi lapangan, apa bahaya yang bisa muncul dan bagaimana pengendaliannya. Nah, maka untuk menjamin keselamatan orang yang diberi izin ini diatur juga di dalam Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di poin C4 ya, masih di halaman 11. Di sana disebutkan apabila seseorang diberikan izin untuk memasuki wilayah kegiatan usaha pertambangan oleh Kepala Teknik Tambang, maka orang tersebut harus selalu didampingi oleh Kepala Teknik Tambang atau oleh orang lain yang ditunjuk oleh Kepala Teknik Tambang. Orang lain yang ditunjuk yang mendampingi ini tentu orang yang sudah menguasai apa bahaya yang bisa muncul di area yang akan dikunjungi dan bagaimana pengendaliannya. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan sahabat dunia tambang kita. Topik di dalam pertanyaan tadi adalah masyarakat yang menggunakan jalan tambang sebagai shortcut. Misalnya shortcut ke ladang atau shortcut ke kota misalnya. Karena jalan tambang itu biasanya lebih baik dibandingkan akses ke ladang yang sudah dimiliki masyarakat sebelumnya. Maka bagaimana dengan masyarakat? Apakah masyarakat boleh menggunakan jalan tambang ini sebagai akses mereka? Nah, maka kita kembali ke halaman 11 Kepdirjen Minerba nomor 185 2019 tadi. Hanya pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Orang yang diberi izin. Artinya apa? Masyarakat bisa saja memasuki atau menggunakan jalan tambang tadi sebagai akses mereka ke ladang kalau sudah diberikan izin oleh Kepala Teknik Tambang. Maka kalau kita lihat di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di poin C5, masih lanjutan dari yang tadi C3, C4, C5, di sana disebutkan apabila jalan tambang itu digunakan dengan tujuan selain untuk kegiatan pertambangan, misalnya untuk akses masyarakat ke ladang misalnya, dan itu diizinkan atau disetujui oleh Kepala Teknik Tambang, maka penggunaan jalan tadi menjadi tanggung jawab Kepala Teknik Tambang. Keselamatan penggunaannya menjadi tanggung jawab Kepala Teknik Tambang. Artinya, kalau Kepala Teknik Tambang menyetujui jalan tambang itu digunakan oleh masyarakat untuk menuju ke ladang atau ke kota, maka keselamatan masyarakat saat menggunakan jalan tambang itu menjadi tanggung jawab Kepala Teknik Tambang. Maka kalau kita kembali ke kriteria kecelakaan tambang, sebagaimana digariskan di Kepmen 1827 tahun 2018 lampiran 3 halaman 146, ada 5 kriteria kecelakaan tambang.
Maka kalau masyarakat yang sudah diizinkan tadi melintasi jalan tambang dan celaka, apakah ini kecelakaan tambang? Nah, mari kita lihat. Yang pertama, benar-benar terjadi, artinya tidak ada unsur kesengajaan. Nah, saya pikir tidak mungkin masyarakat pada saat melewati jalan tambang itu sengaja celaka. Yang kedua, menimpa pekerja tambang atau orang yang diberi izin. Nah, masyarakat tadi sudah betul memang bukan pekerja tambang, tapi sudah diberi izin, maka memenuhi kriteria nomor 2. Oke, nah akan tetapi kalau sudah memenuhi kriteria nomor 1 dan nomor 2, belum tentu juga kecelakaan tambang, karena 5 kriteria itu harus dipenuhi. Maka yang ketiga, kecelakaan itu terjadi akibat kegiatan usaha pertambangan. Tentunya masyarakat saat menuju ke ladangnya menggunakan jalan tambang, tentu tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha pertambangan. Maka untuk masalah kecelakaan tambang atau bukan, walaupun masyarakat sudah diizinkan menggunakan jalan tambang itu, tentu bukan kecelakaan tambang. Nah, akan tetapi yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi bukan masalah kecelakaan tambang atau bukan. Apabila masyarakat menandatangani surat pernyataan, tidak akan menuntut apapun kalau misalnya celaka saat menggunakan jalan tambang, apakah itu dimungkinkan atau tidak? Sahabat dunia tambang kita, yang saya pahami adalah bahwa negara tercinta kita ini, Indonesia ini adalah negara hukum. Maka semua harus berlandaskan hukum, bukan surat pernyataan. Artinya masalah hukum tidak bisa kita selesaikan sesama masyarakat. Kita punya aparat penegak hukum. Ada kepolisian, ada kejaksaan. Maka yang ingin saya sampaikan adalah, jangan lupa bahwa kegiatan pertambangan itu punya karakteristik. Kita selalu mengatakan bahwa kegiatan pertambangan itu padat bahaya. Ya, padat bahaya dan risiko terjadi kecelakaan sangat tinggi. Dan kita bisa lihat apa saja peralatan yang beroperasi di jalan tambang. Ada dump truck yang besar-besar, kapasitas besar. Bahkan di beberapa tempat menggunakan trailer, double trailer lagi. Sekali angkut bisa hampir 200 ton. Kita bisa bayangkan seberapa besar dimensi dari alat yang beroperasi di jalan tambang tadi. Nah, dan semakin besar sebuah peralatan, maka tentu ada blind area. Sepanjang sekian meter di depan kabinnya, di depan kabin si operator, dia tidak akan bisa melihat. Kita sebut itu sebagai blind area yang tidak bisa dia lihat. Nah, sementara masyarakat menuju ke ladang menggunakan sepeda motor, tidak akan bisa dilihat dengan leluasa oleh operator trailer tadi. Bisa saja kena tabrak dan sebagainya. Maka yang bisa kita lakukan adalah, mari kita menghimbau kepada masyarakat. Kita sosialisasikan bahwa di jalan tambang itu bahayanya besar. Risiko terjadi kecelakaan tinggi. Dan sekali kecium sama trailer, hukumnya adalah mati, meninggal. Maka mari kita perbanyak sosialisasi dengan tujuan supaya masyarakat tidak menggunakan jalan tambang untuk kepentingan mereka. Akan tetapi di beberapa tempat kita tidak bisa terhindar dari hal ini. Karena masyarakat tidak punya akses lain untuk menuju ladangnya. Maka di beberapa tambang, sahabat dunia tambang kita, perusahaan tambang atau pemegang IUP tersebut membuat jalan paralel sebagai pilihan akses untuk masyarakat. Nah, betul memang biayanya sangat besar. Akan tetapi tujuannya untuk menghindarkan kita dari masalah yang lebih besar. Nah, ini tinggal kompromi saja ini. Mana solusi yang akan kita ambil. Nah, sekarang kita kembali ke pokok pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat dunia tambang kita. Dengan membuat surat pernyataan, tidak akan menuntut kalau misalnya masyarakat yang menggunakan jalan tambang tadi celaka. Apakah ini dimungkinkan? Nah, sahabat dunia tambang kita, saya juga ingin mengingatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, di mana di sana dijelaskan di pasal 1 ayat 5 dan 6, kemudian di pasal 6 ayat 1 dan 3, maka jelas sudah bahwa jalan tambang itu kategori jalan khusus. Jalan khusus itu adalah jalan yang dibangun oleh instansi, perseorangan atau masyarakat untuk dimanfaatkan sendiri, untuk tujuan atau kepentingan sendiri. Nah, maka jalan tambang itu adalah jalan khusus. Maka di sana tidak berlaku peraturan lalu lintas.
Nah, akan tetapi kalau masyarakat yang menggunakan jalan tambang tadi misalnya kemudian celaka, ini bukan masalah jalan khusus, jalan umum lagi. Nah, kita tahu misalkan aparat penegak hukum, contoh misalnya polisi. Salah satu tugas polisi adalah untuk mengayomi, memberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Dan kalau ada tindak pidana akan dituntut. Jadi masalahnya di sini bukan dengan surat pernyataan, maka tidak akan ada menuntut antara masyarakat dengan pemegang IUP atau dengan tambang. Nah, hati-hati sahabat dunia tambang kita. Karena kalau sudah ada masalah pidana di sini, walaupun masyarakat tidak mau menuntut, negara yang akan menuntut melalui aparat penegak hukum. Jadi, saya pikir surat pernyataan tadi tidak membebaskan, tidak membebaskan pemegang IUP atau kepala teknik tambang apabila mengizinkan masyarakat menggunakan jalan tambang dan saat diizinkan atau saat digunakan oleh masyarakat tadi terjadi kecelakaan. Nah, kalau ada tindak pidana di sana, hati-hati kepala teknik tambang tadi disebutkan di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di poin C5. Apabila jalan tambang itu digunakan dengan tujuan selain untuk kegiatan pertambangan dan itu disetujui atau diizinkan oleh kepala teknik tambang, maka keselamatan penggunaan jalan itu menjadi tanggung jawab kepala teknik tambang. Artinya kalau kepala teknik tambang mengizinkan masyarakat menggunakan jalan tambang tadi, maka keselamatan masyarakat tersebut saat menggunakan jalan tambang itu menjadi tanggung jawab kepala teknik tambang. Nah, maka yang paling arif saya pikir adalah mari kita bina masyarakat, kita sosialisasikan untuk tidak menggunakan jalan tambang karena bahayanya besar. Nah, dalam hal masyarakat tidak memiliki akses yang lain, ya sebisa mungkin mari kita ciptakan akses. Ya, toh juga kebutuhan akses mereka tidak perlu selebar atau sebagus jalan tambang kita. Saya pikir begitu, sahabat dunia tambang kita, semoga sudah terjawab. Akan tetapi kalau ada pendapat lain atau solusi lain, atau pemikiran yang lain terkait dengan pertanyaan ini, silahkan masukkan di kolom komentar, supaya diskusi kita semakin kaya. Terima kasih, dan jangan lupa serahkan segala sesuatu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Badai pasti berlalu.